Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Waktumu Tuhan yang terbaik. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku
di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Terbaik, waktumu Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami untuk teguh dalam iman percaya kami akan karya Tuhan dalam kami. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkannya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membahas penciptaan di hari pertama sampai hari yang keempat. Di hari pertama Allah menciptakan terang. Terang yang dimaksud di sini harus diartikan secara hurufiah, yaitu benar-benar adalah terang. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana ada terang? Bukankah matahari belum diciptakan? Jawabannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1:37. Bapak Ibu, memang setelah ada matahari,
Allah memberikan terang dengan menggunakan matahari. Tetapi sebelum ada matahari, Allah bisa memberi terang, walaupun tanpa ada matahari. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah dan ketidakmustahilan Allah kita. Dan kemudian hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala adalah segala sesuatu yang terbuka di atas kita, disebut langit. Cakrawala berfungsi untuk meletakkan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Cakrawala juga berfungsi untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Ya, seperti dikatakan di ayat 7 tadi. Nah, ada yang mengatakan bahwa dalam peristiwa banjirnya zaman Nuh, itu adalah air yang ada di atas cakrawala, itulah yang diturunkan Tuhan memenuhi bumi. Betapa Allah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa. Lalu hari yang ketiga, ayat 9-13, Allah memisahkan antara lautan dengan daratan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan bahwa tumbuh-tumbuhan sudah ada sebelum matahari ada. Karena matahari, bulan, dan bintang nanti diciptakan di hari keempat. Ini hari ketiga, Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari untuk bisa hidup. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini ingin mengajarkan kepada kita, sebetulnya matahari bukanlah sumber hidup bagi tumbuh-tumbuhan, bagi setiap umat manusia juga. Karena Allah lah yang adalah sumber hidup dari semua makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ini ia buktikan dengan menciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum matahari. Demikian juga dia menciptakan terang. Kita selalu menganggap bahwa matahari sebagai sumber terang. Tetapi sebetulnya Allah lah yang merupakan pemberi terang itu. Dan dialah sumber kehidupan. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita? Bapak Ibu, kita biasa menerima uang dari orang tua kita waktu kita masih muda. Setelah kita bekerja, mungkin dari perusahaan kita, dari majikan kita. Apakah kemudian kita menganggap orang tua kita, perusahaan atau majikan kita sebagai pemberi uang atau sebagai sumber kehidupan kita? Bagaimana kalau kemudian hubungan kita terputus? Bisa karena kematian atau gegeran, ribut. Bagaimana kemudian sikap kita? Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang sebetulnya merupakan pemberi berkat keuangan kita, sumber kehidupan kita. Orang-orang itu hanyalah alat Tuhan untuk memberi berkat bagi kita. Kalau Tuhan bisa memberi terang tanpa matahari, bahkan memberi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan tanpa matahari, tidak bisakah Ia juga memberi berkat saudara tanpa melalui orang atau suami atau majikan atau perusahaan saudara? Tentu bisa. Maksud daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah supaya kita lebih mengenali Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tentu kita harus menghormati orang tua kita harus menghormati orang-orang di mana kita bekerja sama, menghormati perusahaan kita dengan bekerja dengan baik. Tetapi kita disadarkan bahwa segala sumber berkatnya adalah Tuhan sendiri. Sebaliknya bagi kita yang dipercaya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita diingatkan kita tidak boleh sombong, tidak boleh bertindak semena-mena,
Karena sesungguhnya kita hanyalah saluran dari Tuhan. Berkatnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita salurkan. Inilah berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah dari-Mu, Allah sumber kehidupan, yang kami telah terima peneguhannya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam rangkaian karya penciptaan-Mu atas alam semesta, Engkau menyatakan pribadi-Mu sebagai sumber segala sesuatu, sumber kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami sujud menyembah, berbakti. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau berikan, baik secara langsung maupun melalui saluran-saluran berkat orang-orang yang Kau beri otoritas di atas kami. Terima kasih buat orang tua kami yang bekerja dan memeliharakan kami sampai pada hari ini. Terima kasih buat perusahaan di mana kami bekerja dan menjadi saluran berkat untuk kebutuhan kami. Terima kasih untuk pribadi-pribadi, baik itu atasan, baik itu majikan, yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami, sehingga hidup kami terpelihara. Dan terima kasih setiap kami yang dipercaya oleh Tuhan memegang otoritas untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di bawah kami. Kami disadarkan, kami diingatkan, kami hanya saluran. Sesungguhnya Tuhan bisa memberkati setiap orang tanpa melalui kami. Tapi bila kami diizinkan menjadi saluran-Mu, kami mau melakukannya dengan setia, dengan rendah hati, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap umat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk nama-Mu makin ditinggikan, nama-Mu makin dimuliakan, nama-Mu makin diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, sumber segala berkat, sumber kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, sumber segala berkat-Mu. Layani Dia, muliakan Dia. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.